selamat datang kami ucapkan kepada Muhammad Asli di Masjid Al-Musa. Kami bertanya kepada ibu-ibu kami persilakan untuk dapat maju ke sebelah kiri masjid. Ibu-ibu kami persilakan mengisi bagian sebelah kiri masjid. Tapi hari ini bikin suasana makin berbeda. Dari pertama saya sudah melihat sinyalnya berbeda. Hari ini kamu hebat, bikin saya bahagia, senyum, gak pernah saya sampai nangis nanti. Ini tangisan bahagia berhari. Ternyata anak-anak kita itu polos, lugu, fikra dan suci. Ibu saya kasih bocoran, cita-citanya menjadi apa? Nanti saya SMS. Yang mikir bela saya kita betul. Aduh, nanti kalau saya batal lagi boleh nggak main-main lagi di sini? Saya sudah punya teman dekat. Suatu yang kompak terasa enggak? Masa sih? Terasa enggak? Saya yang terasa. Suara saya mulai terasa serasa. Ini tablik akbar saya terakhir di Batam. Yang menghadirkan saya adalah komunitas yang Masya Allah. Namanya komunitas Riau Kepri Mengaji, berkolaborasi dengan tim di Batam Ustaz Jalu and the Gang. Mantap. Kasih ini masih bujang. Suaranya masih dari. Bu, ini tablik akbar saya terakhir. Hampir 10 hari lebih. 13 hari saya di Batam, nggak pernah loh ini mencari teko. Biasanya saya ke Batam itu, bidang gubernur terakhir, bupati, wali kota, hari ini ngisi acara kalau bisa langsung pulang. Kalau pemilihan paling 1 hari. Tapi baru kali ini saudara saya Batam tembus 13 hari, 23 titik. Hari ini 4 acara, subuh, duha, zuhur, malam ini yang terakhir. 13 hari saya di Batam. Begitu istri saya melihat jadwal Batam 13 hari, dia tidak mau membiarkan saya sendiri. Karena dia tahu nama Batam Al-Sikat. Bila Anda tiba, kamu yang menang. Gara-gara nama akhirnya istri saya ikut. Padahal saya sudah jelaskan, mama itu terjemahan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya Batam itu maknanya mulia. Apa tidak? Batam, bila Anda tabah, Anda menang. Tapi masih diikuti juga. Ibu, kita doakan komunitas ini, insya Allah istiqomah di dalamnya. Semua saya dibawa keliling-keliling muter-muter. Intinya kami ingin mengajak para jamaah kita berjuang bersama Al-Quran. Mereka dapat bocoran dari Majelis Ulama Indonesia, Quran itu hanya pernah tercetak 53 juta saja dari zaman Belanda. Kalau tidak rusak, tidak sobek, tidak dimakan rayap, tidak hilang, berarti hanya 53 saja, Pak. Sementara kaum muslimin kita di Indonesia sudah tembus 250 juta. Kalau dikurang 53 juta, Pak, berarti hampir 200 juta orang yang KTP-nya Islam, jangan-jangan di rumahnya tidak ada Al-Quran. Kalau tidak ada Quran, bagaimana dia bisa pandai membacanya?
Kalau tidak bisa membacanya, bagaimana dia bisa dapat hidayah di Al-Quran? Kalau tidak bisa dapat hidayah, bagaimana bisa berakhlak seperti Al-Quran? Betul? Maka tidak ada Pak solusi untuk mengobati penyakit yang sudah berakar di negeri ini, yang membuat Allah murka, musibah silih berganti, adalah bagaimana mengal-Qurankan masyarakat dan memasyarakatkan Al-Quran. Ar-Rahman Sa'idni ya Rahman, Ishrah sadri Qur'an, Ikhlas qalbi Qur'an, Waslih. Baru 1 tahun komunitas ini berdiri, mereka sudah berjuang sekuat tenaga, berhasil membagikan 100.000 lebih Al-Quran. Cita-cita mereka sangat mulia. Mereka ingin 1 juta Quran akan ditebar di seluruh bumi Nusantara. Maka jangan biarkan mereka berjuang sendiri. Hadirkan diri kita, bantu, tunjukkan kontribusi kita. Malam ini kesempatannya, ikutlah wakaf, niatkan wakaf kita dari kado amal terindah buat almarhumah ayah ibu kita yang saat ini mungkin jasadnya berada di alam barzakh. Ibu, niatkan nanti wakaf Quran malam ini buat asbab anak-anak kita jadi penghafal Quran. Niatkan berkah usaha kita, niatkan ayah ibu kita yang masih hidup tiket nantinya musola bima. Niatkan ya Allah angkat semua penyakit kita. Apapun yang bertawasul dengan Quran pasti berkah akan didatangkan. Ibu, nanti segmen terakhir saya akan berikan kesempatan kepada mereka. Tapi sebelumnya saya ingin melihat anak-anak soleh dan solehah mana yang hafal surah-surah pendek, angkat tangan dapat hadiah dari saya. Surah-surah pendek dapat Quran plus tanda tangan dapat 50.000 dari saya. Surah pendek 1. Oke, saya tunggu 3 orang anak. Bagus nih. Betul. Ini yang pakai peci semua. Yang pakai peci itu. Yang cewek 2 sini. Sini 2 orang, 3 orang sini. Sini kamu sudah sini. Sini saya. Yang boleh mau jadi anak saya harus berani. Lihat ke sana saya. Kita teman. Tos dulu. Kita kan teman. Iya. Tos dulu Pak. Harus jadi anak berani. Baik, sini. Ayo, kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama siapa? 1 laki-laki, 3 perempuan. Ini namanya istri. Kalau 1 berarti iswa. Kalau 2 istu. Istri artinya pesan tersiap tiba. Tapi kalau ibu-ibu dibilang begitu artinya dia punya jawaban. Gak apa-apa Pak, kalau mau dianggap begitu. Asal bapak siap iste. Baik, apa saudara pendek? Assalamualaikum. Ini dekat. Sayangku, kalian nama siapa? Aisyah. Nama kamu siapa? Nama kamu? Kamu siapa? Aladin? Saya malam ini bukan bercanda, tapi saya sedang mengamalkan pesan agama. Di antara pesannya, agama menitipkan nasihat buat kita mendidik anak. Metodenya ada 3. 1 di antaranya yang pertama, la'in wala kasafan, ajari anakmu metodenya sambil bermain dan bercanda. Ilmu Islam dicuri orang kafir. Mereka yang pertama mempraktekkan bikin taman bermain dan taman kanak-kanak. Nyolong ini. Baik, kamu kelas berapa cantik? Kelas berapa? Pak, kalau kamu
viral ini. Gayamu. Baik, semua masing-masing siapkan jawabannya. Nanti saya tanya, mau jadi apa cita-citamu? Sebutkan dengan suara yang lantang, biar semua yang hadir mengaminkan. Kita tidak tahu dari mulut siapa, amin itu didengar oleh Allah. Nanti cita-cita mencoba Allah wujudkan. Siap-siap. Kamu cita-cita mau jadi apa sayang? Katakan dulu. Sekarang lagi kamu nekat. Ibu saya itu setiap kali ada kecelakaan pesawat terbang, anak-anak ini kumpulin, jangan jadi pilot. Pilot ini, saya jadi ustaz. Tenang, kamu jadi pilot. Maksudnya cucu-cucu anak-anak, jangan. Takut ibu saya. Yang terakhir kita, masya Allah, prihatin. Ada pilot pesawat Sriwijaya, sore orangnya Pak, masya Allah. Kamu jadi apa saya? Baju muslimah ya. Kalau kamu desain baju muslimah, nanti baju muslimahmu dibeli dipakai orang beribadah taat sama Allah, bentuk orang kamu pada pahala. Saya mendesain baju laki-laki. Semua yang saya pakai, yang menempel di badan saya itu desain saya sendiri, koleksi saya sendiri, butik konveksi kami sendiri. Silahkan kunjungi Al-Habsyi Anda suara. Masuk Eko. Kamu mau buka kelompok usaha. Bisa kaya jualan baju Islam. Jadi tidak ada alasan orang muslim miskin, berarti malas. Awalnya baju muslim itu, nama awalnya baju koko itu namanya baju muslim. Dia lihat peluang ini hebat, dia nggak mau ketinggalan. Dia masuk ke bisnis itu, dia bikin baju muslim, dia ganti nama jadi baju koko. Yang beli muslim, yang bayar muslim, yang pakai muslim, yang disebut-sebut namanya koko lagi berkah. Benar? Maka saya nggak suka kalau ada orang pakai baju koko, Pak. Ganti baju muslim biar keberkahan itu kembali disebut dan makin berkah muslim kita. Takbir. Kamu mau ini mau jadi pilot, desainer baju muslimah. Kamu mau jadi apa? Masya Allah, berkah. Nanti doain ya, amin ya. Dulu penghafal Quran, desainer, pilot. Artinya dia mau jadi apa? Ini rahasia kami berdua. Saya sudah masuk di sini rahasia. Baik anak-anakku masing-masing bikin saya bangga malam ini, bikin bangga semuanya. Baca, boleh pilih mau baca doa pendek atau mau baca surah-surah pendek. Yang pendek-pendek saja kayak Al-Baqarah. Masing-masing dapat hadiah Quran dari komunitas Riau Kepri Mengaji. Ini Quran bukan sembarang Quran. Ini mereka cetak sangat eksklusif. Saya baru kali ini lihat Quran yang mewah, Pak. Anti rayap, anti basah. Kenapa dibikin mewah? Biar siapapun malam ini yang ikut andil berjuang bersama mereka mewakafkan Quran. Wakaf Quran ini akan dibagikan ke rumah kafir, pondok pesantren. Gak gampang usah, tahan lama, amal jariahnya pun makin panjang dan berlimpah. Nanti dapat Quran plus tanda tangan dari saya. Kita siapkan dulu 4 Quran buat 4 orang anak yang masya Allah ini. Yang satu pengen jadi pilot, jadi desainer, cari guru ngaji. Yang satu rahasia. Siap? Dan ada tambahan dari saya, ada uang. Masya Allah pas 200.000 untuk 4 orang anak. Masya Allah, rezeki itu memang tidak tertukar. Betul? Belum tampil sudah dapat duit.
Adik gini, siapa yang mau ngasih? Kalian kan punya mesin tersembunyi. Berarti ngasihnya kan depan jamaah. Sudah bisikan. Tenang, ini akan jadi milik kamu. Maaf Bapak, saya lebih bangga, lebih senang kalau saya nyawet anak-anak yang berani dalam kebaikan. Nyawet orang-orang yang berani dalam kebenaran begini, itu membuat pancingan berkah buat kita. Bapak ngasih orang-orang yang begini, itu berkah dong. Tapi kalau bapak-bapak ngasih uang buat ribuan dan bukan maksiat, kita kasih 50.000, boleh jadi 500.000 di dompet, Allah angkat keberkahan. Ngapain? Lebih baik ngasih istri, dibikin makanan, berkah buat keluarga. Benar nggak? Nggak apa-apa, kembali benar-benar. Pak, ngasih mereka ini berkah. Kata Al-Quran, Anja ambil hasanah falahu asyru amsalha. Kata Allah, kalau kamu mengeluarkan satu, Allah ganti 10. Apapun bentuknya. Hari ini, saya ngasih 50. Yang ini nanti rahasia. 50 saya kasih, berarti berapa? 200.000. Saya jamin Allah gak tidur. Kita kasih satu, Allah ganti 10. 200.000 saya keluarkan. Percaya saya, kali dia akan berpikir. Jangan lapor. Kalau kayak dia berani mengatakan Anda akan membeli ada gini susah. Kamu hebat tanpa kalah sama aku. Masa tangan nggak berani? Dari tadi habis tunggu, tapi kamu nyesel. Duitnya dari kantongnya, karena teman-temanmu sudah mulai meminta ya. Ini zona tidak aman. Baik, nah sekarang duit sudah dapat, Quran akan kalian bawa pulang satu persatu. Tapi sebelumnya bikin saya bangga dong malam ini dengan kepintaran dan keberanian kalian. Ya, kamu mau baca apa? Surah An-Nas, kita simak. Calon guru penghafal Quran. Takbir. Dapat Quran pelestarian anak, masya Allah. Nah, silakan kembali. Peserta kedua, calon desainer. Kembali. Misi kita dulu. Bocah, jadi kamu ikut audisi ya. Saya lagi mau bikin film layar lebar kedua. Mama boleh kalau ikut main film saya. Masih ada lowongan. Jadi jenazah. Anak-anak mau nonton film saya enggak? Saya bagikan linknya lewat WA ya. Mama, bapak-bapak catat nomor saya. Sekaligus saya ajak Bapak Ibu biar silaturahim saya tidak terhenti di sini. Saya ajak bergabung di grup WA kajian bersama saya. Nanti saya kirim bonus pertama film layar lebar.
Judulnya ada sudah 54 episode. Tonton sampai selesai. Biar kalian makin sayang dengan ayah ibu, makin hormat dengan guru. Nanti setelah nonton saya tunggu komentarnya tentang filmnya. Keren. Ibu, setelah itu saya kasih kiriman video-video singkat. Dan sekaligus nomor ini kita jadikan ajang kita diskusi. Kalau ada yang mau bertanya tentang agama, WA-kan, saya hadirkan jawabannya. Tapi janji, setelah dapat nomor saya, no miss call, no video call. Karena seringkali kita lihat Pak, begitu saya kasih nomor saya, jam 3 subuh, nenek-nenek yang video call. Silakan catat nomor 08. Mau nomor info atau nomor rekening? 0853 0853 2729 2729 0853 2729 2729 0853 2729 2729. Sekali lagi 0823 0853 2729 Baik, kita dengarkan penampilan dari calon desainer terkenal dari Batam. Kamu nggak tahu? Allah, kita dengarin. Kamu dari apa sudah? Takbir. Sabar ya bro. Ini sudah belum. Sayang, kamu mau jawab? Masya Allah, kita dengar. Bismillah. Hadirin yang berbahagia, sudah tidak orang ambil malam. Sampai satu. Masuk, jangan kalah dengan 3 bocah tadi. Ada yang mau jadi pilot, mau jadi desainer, mau jadi guru Al-Quran. Tadi dia bisikan saya mau jadi PNI. Takbir. Siapa tahu 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, saya buka TV, nama bocah ini tercatat, Panglima TNI dari utusan Bapak. Siapa tahu kita nggak tahu nasib orang. Dan saya punya indra ketujuh, di atas indra bekti. Jarang meleset, orang meleset. Biasanya yang sering saya ajak bercanda, dia bermain jadi teman saya. Itu biasanya ada kejadian ke depan pada ibu. Ibu-ibu, rugi loh gak pada kamu. Nah, ini dokumentasi ke 20 tahun yang akan datang. Jangan meleset. Lihat baik-baik anak yang rugi, lihat baik-baik anak itu. 10 tahun yang akan datang, saya akan merawat. Jangan meleset. 10 tahun yang akan datang, dia akan lebih besar. Abangku sayang, abang harus berani kalahkan 3 cewek ini. Malu, kita kan sama-sama
laki-laki kalau mau baca surah apa? Mau baca doa beda musik. Doa naik kendaraan di dalam. Berarti di laut beda. Baik, abang baca doa. Kan dia mau TNI. Doanya sudah kan belum. Saya cari panitia. Kan TNI itu kan di dalam. Dia hafalkan dari sekarang rupanya doanya. Dia di dalam. Doa untuk perjalanan. Itu doa mau naik kendaraan. Kemarin ada orang kayak abang, anak-anak ini kan macam-macam bang. Kalau ketemu berminta, saya mau nolak kan kayak anak bocah ini. Pak kalau kita nolak sedikit dia terluka, ingetin kebolehan kita. Harus pintar-pintar dengan perasaan. Saya bilang maaf ya, saya bukan nggak mau ngasih water bang. Habis pelit ya? Bukan. Satu-satunya makhluk di dunia ini ketika disebutkan namanya jawabannya paling beda, paling indah, paling istimewa. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, ya makanan nanti saja boleh dong. Dalam ilmu komunikasi perlu dicatat, kalau ada orang yang berbicara jangan menciptakan gerakan-gerakan selain itu. Pasti mengganggu pembicara dan mengganggu orang yang sedang serius mendengarkan. Hentikan dulu semua aktivitas yang lain. Kita konsen dulu untuk urusan akhiratnya. Siap? Siap? Lanjut? Atau kita makan dulu? Bukan jadi lupa kan? Makanan dunia sering melalaikan untuk kita menyiapkan santapan rohani. Betul? Stop dulu, yang lain jangan ada. Kita minta buku saja. Anak-anak, hanya satu-satunya makhluk ketika disebutkan namanya jawabannya paling beda. Sallallahu alaihi wasallam. Allah saja bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka hadirkan hatinya. Hari ini kita bersalawat sama-sama. Ibu-ibu satu kali baca istighfar, hanya satu dosa kita dihapuskan. Satu kali baca salawat, 10 dosa dihapuskan, 10 pahala dinaikkan, 10 derajat ditingkatkan. Maka rugi yang tidak mau bersalawat 30 berbanding 1. Bahkan satu-satunya amalan yang meskipun dibaca dengan kesombongan, dibaca dengan riak, tetap diterima, tidak akan ditolak. Itu hanya amalan yang namanya sholawat saja. Amalan yang lain, ada riaknya, hilang pahalanya. Ada sombongnya, hilang kemuliaannya. Hanya sholawat saja. Kenapa? Ikraman lin Nabi. Karena Allah sampai sebegitunya ingin memuliakan dan menghargai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah. Ibu, Ibu, oke. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para tuan guru, para ahli ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah. Ternyata orang Mediterania ini bukan cuma manusianya, kucingnya pun soleh. Kucingnya pun duduk paling depan, lagi hamil. Siapa yang bertanggung jawab? Ini kelihatan kucingnya perempuan,
Gak boleh lihat orang laki-laki. Bu, anak-anak PR buat kalian. Bicara kucing, ilmu apa yang bisa dipelajari dari kucing? Kucing itu ngajari keunggulannya khusyuk. Kalau mau khusyuk konsen, kalian belajar dari kucing ya. Tapi kalau disiplin jangan. Karena kucing tidak ada yang terkena disiplin. Kucing itu paling malas. Disiplin belajar dari ayam. Ayam itu terkena disiplinnya, tapi jangan pelajari dari khusyuknya. Makanya ada istilah hidup ayam. Gak pernah khusyuk, sedikit pun ketawa. Tapi disiplin, saya akui ayam jagonya. Lihat ayam, setiap pagi bangun on time. Mau tanggal merah tetap bangun pagi. Dan kayak kita ya, tanggal merah molor. Maka saya tak pernah dengar ada berita ada ayam bangun kesiangan. On time, bangun pagi, selalu on time berkuku. Bukan cuma dia bangunkan dirinya, dia bangunkan anak-anaknya. Anak-anaknya semua dibangunin. Mana pernah telat? Disiplin. Bahkan saking disiplinnya ayam itu belum datang malam, belum maghrib terdengar. Coba perhatikan, induknya selalu nongkrong di depan kandangnya, mengabsen anak-anaknya, digiring anaknya sebelum malam harus kumpul di dalam kandangnya. Kalau sudah kumpul berjamaah di rumahnya, kandangnya, induknya membentangkan sayapnya, menghangatkan anak-anaknya, berjamaah semua di dalam kandang. Maka sampai detik ini saya tidak pernah melihat ada anak ayam keluyuran jam 12 malam. Jujur, yang keluyuran anak siapa? Kalah kita sama ayam. Makanya yang hadir di sini kalau tidak ada yang bisa menerapkan kedisiplinan kepada anak-anaknya, berarti kalah dengan ayam. Kita anak pulang malam, anak perempuan pulang pagi masih bisa tidur nyenyak. Anak laki-laki nggak balik-balik 3 kali lebaran, kita tenang-tenang saja. Ayam tidak ada yang bisa tenang Pak, kalau ada seekor anaknya tidak masuk dalam kandang. Saya pernah praktek Pak, saya pernah survei. Anak-anak dulu, saya pernah nangkep seekor anak ayam ketika akan digiring induknya menjelang maghrib masuk ke kandang. Saya tangkap anaknya Pak, tiap-tiap tanpa sepengetahuan induknya. Saya sembunyi. Apa yang terjadi? Saya dapat pelajaran dari Allah. Induknya tidak bisa tenang, gelisah, mutar-mutar mengelilingi kandangnya mencari seekor anaknya yang belum kunjung pulang. Saya gak tahan lihat induknya gelisah, takut nanti induknya jadi stres, lalu stop. Maka saya lepaskan anaknya. Ibu tahu apa yang terjadi? Begitu saya lepaskan, nampak Allah kasih pelajaran buat saya. Induknya marah memaki-maki anaknya pakai bahasa ayam. Kira-kira benar kata Allah dalam Al-Quran, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Kata Allah, sesungguhnya pada diri binatang banyak ilmu yang bisa engkau pelajari. Anak-anakku mau disiplin, belajarlah dari ayam. Bahkan dalam catatan survei saya, ayam ini diam-diam meskipun binatang mengamalkan ayat Allah. Yang pertama, ku anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Ketika induknya bangun pagi, dia tidak akan pernah biarkan anaknya seekor pun bangun kesiangan. Kita merasa jadi makhluk paling sempurna, kalah makhluk lain dengan kesombongan. Ketika bangun subuh, anak tidur kita biarkan. Berarti kita cuma mengamalkan ayat itu setengah potong saja. Cuma ku anfusakum, tapi wa ahlikum kita abaikan. Ibu pakai jilbab nutup aurat, tapi ada anak perempuan di rumah sana petang-petenteng keluar buka aurat. Itu namanya hanya ingin mengamalkan sepotong ayatnya, hanya ingin masuk surga sendirian. Kalaupun ibu
ibu sampai di surga gak akan bertahan lama. Anak itu nanti akan masuk ke neraka. Dia yang bisa mengeluarkan ibunya dari surga. Dia akan menuntut haknya di hadapan Allah. Ya Allah, keluarkan ibuku dari surga. Dia yang membuat saya masuk ke neraka. Enak betul dia senang-senang di surga. Keluarkan ya Allah. Allah akan tunjukkan kebijaksanaan dan keadilannya. Allah panggil malaikat, bawa orang tuanya, masukkan ke neraka bersama anaknya. Yang bukan pasti masuk surga bisa dikeluarkan karena gara-gara tidak perhatian tentang agama kepada anak-anaknya. Apalagi yang belum pasti. Ibu, mulai pulang dari masjid ini, kalau lihat anak perempuan buka aurat, tegur. Lebih baik kita tegur dia di dunia daripada kita yang ditegur Allah di akhirat sana. Bila perlu marahin, lebih baik kita marahin dia di sini daripada kita yang dimarahin Allah di akhirat sana. Bila perlu kasih hukuman, lebih baik kita hukum dia di dunia daripada dia membuat kita terhukum selama-lamanya di akhirat sana. Betul? Ibu, anak-anak perempuan zaman sekarang kadang-kadang aneh-aneh pola pakaian. Memang itu strategi orang barat menyesatkan anak-anak kita. Orang barat itu merusak anak-anak kita ini ada 3 F. F yang pertama fashion. Kita dirusak anak-anak kita dengan pola pakaian yang aneh-aneh. Setiap perganti tahun ada saja tren-tren gilanya. Betul? Saya ingat betul tuh dulu waktu zaman-zaman saya masih remaja dulu. Ya Allah, anak perempuan pakai celana sudah ketat. Udah ketat bangga lagi. Underwearnya ditarik-tarik biar kelihatan. Keren katanya. Udah nariknya terlalu tinggi, dia lupa masih ada tempelan. Jadi itu harus pasar malam. Tegur. Karena setiap detik aurat dia nampak oleh orang-orang lain, maka bukan cuma dia, orang tuanya pun akan diminta pertanggungjawabannya hadapan Allah. Saya kadang-kadang mikir, gimana ibu-ibu yang bangga mengirim anaknya ikut lomba dangdutan, lomba musik, petang-petang jutaan pasang mata menyaksikan auratnya terbuka. Ibunya pakai jilbab nonton, ngasih dukungan, ayo nak, lincah lagi nak. Gak mikir setiap detiknya pahala dosanya akan dibebankan kepada ibunya. Maka ibu-ibu, buat apa anak-anak kita cuma sibuk bosan cantik di dunia, tapi dia akan membuat kita binasa di akhirat sana. Betul? Saya bangga dengan anak-anak perempuan ini, masya Allah. Pakai jilbab yang perempuannya laki-laki yang enggak. Ini model-model yang begini nih, ini investasi dunia akhirat. Betul? Ibu. Maka dalam kesempatan ini saya titipkan pesan indah dari Nabi. Ibu-ibu mau tahu siapa orang yang mandul? Bapak-bapak mau tahu siapakah sebenarnya orang yang mandul itu? Pertanyaan saya ini ditanyakan Nabi SAW 1400 tahun yang lalu di hadapan para sahabatnya. Apa kata Nabi? Mata'uduna rakuh. Wahai sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang mandul itu? Ada salah seorang sahabat mengangkat tangan berkata, ya Rasul, orang yang mandul itu alladzi la yuladu lahu. Dia menikah tapi dia tidak kunjung punya keturunan, ya Rasul. Menikah tapi tidak punya anak. Kan begitu kadang-kadang. Kalau kita nanti mandul itu tak seperti itu. Ada orang teman saya nikah Pak 10 tahun tak punya anak Pak. Ada teman saya nikah 5 tahun tak punya anak. Ada lagi tetangga saya tak nikah punya anak. Bu, apakah orang yang menikah lantas dia tidak punya anak itu mandul? Itu menurut bahasa kacamata kita di dunia. Tapi Nabi punya pandangan berbeda. Begitu sahabat bilang, ya Rasul, orang mandul dia tak punya anak walaupun sudah menikah. Kata Nabi, laisa za birrahu. Bukan itu definisi orang mandul. Lalu bagaimana ya Rasul? Orang yang mandul itu kata Nabi, alladzi walakinnahu rajul lam yuqaddim min waladihi syai'a. Orang yang mandul itu kata Nabi adalah orang-orang dia menikah, dia punya anak, banyak anaknya, dia tiap tahun produksi, tapi tidak
tidak ada seorang anaknya pun yang bisa menjadi aset, menjadi penyelamat baginya untuk urusan akhiratnya. Walaupun dia S1 dari Singapura, S2 dari Inggris, S3 dari Amerika, tapi kalau nggak ada yang soleh dan soleha, maka dia akan jadi STR bagi ayah ibu. Bu, saya punya guru nggak punya anak, tapi punya pesantren, santrinya ribuan. Setiap santri tidak pernah lepas dalam sholatnya, dalam tausiahnya, dalam zikirnya, selalu menghantarkan doa terindah untuk guru saya. Itu namanya ada orang punya anak tidak bisa memberikan manfaat, berarti dia mandul di hadapan Allah. Na'udzubillah min astaghfirullah. Anak dibiarin nongkrong di pinggir jalan. Kita lihat, kita tahu, kita gak ajak, berarti kita cuma ngamalin ayat itu setengah potong. Ibu bagi pengajian, anak dari tawarin dulu, nanti minta pertanggungjawaban. Saya tahu persis jam-jam sekarang godaan sinetron buat anak-anak itu luar biasa. Selain fashion, anak-anak kita dirusak dengan F pertama. Sekarang anak-anak kita dirusak dengan F kedua. F kedua apa? Fun, hiburan, macam-macam sudah hiburan. Mulai dari TikTok, kecil-kecil sudah bisa goyang mau. Belum lagi musik, tampil musik-musik Korea. Orang muslim makin jilbab mengidolakan orang kafir. La haula wala quwwata illa billah. Anak-anakku jangan sekali-kali mengidolakan ahli maksiat. Ma'in al-mar'u ma'aman ahab. Kata Nabi, manusia itu akan dibagikan bersama idolanya. Kalau mengidolakan orang kafir, ahli maksiat pula, maka dikhawatirkan daripada masyarakat dibagikan bersama ahli maksiat, jauh dari syafaat Nabi. Kalau bisa ingin selamat, mau masuk surga, mulai sekarang ngefans dengan Rasulullah. Idolakan orang-orang yang soleh, biar kita tidak keluar dari jalan kebenaran yang akan memudahkan kita masuk ke dalam surga. Buat apa ngefans kepada ahli maksiat? Pertama, akhirat pasti sengsara, dunia hilang keberkahannya. Na'udzubillah min. Tapi itu tekniknya anak-anak kita dirusak dengan hiburan. Nggak cukup pakai musik, dia serang dengan sinetron. Sinetron sekarang macam-macam bentuknya. Ada yang namanya ikatan cinta antara Al dan Anti, tapi terpisah oleh gangguan Elsa. Kalau mereka bisa menyatu, maka akan lahir Aladi Okewi. Sama halnya seperti Kiki dengan Abdul, maka jadilah pangeran Kidul. Ada yang nanya, kok Habib tahu? Jadi Ustaz harus tahu semuanya, biar bisa melawan bentuk kejahatan. Ada istilah Pak, araf tu syar laisa syar. Kita boleh mengetahui semua jenis kejahatan, tapi bukan untuk jadi penjahat. Dengan mempelajari, mengetahui, kita akan gampang melawan bentuk kejahatan. Takbir! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu, nggak puas mereka rusak kita dengan F kedua, mereka kacaukan anak-anak kita. Dan serangan langsung masuk menjadi darah daging lewat apa? Food, makanan Pak. Mau jadi apa alam kita ini? Bukan hanya bergantung dari apa yang sering mereka lihat, mereka dengar, mereka tonton. Mata menonton film yang gak benar, telinga mendengar musik-musik yang tidak mendidik. Perut mereka bentuk juga
juga apa yang masuk menjadi darah daging membentuk karakter anak-anak kita. Makanya bicara makan minum yang akan masuk ke dalam perut dikunci Allah dengan aturan main halalan thayyibah. Bukan cuma halal, tapi harus thayyib, harus baik dan sempurna. Alhamdulillah. Ibu-ibu ngerasa tak kita dibodohin oleh mereka dengan makanan-makanan? Jangankan unsurnya haram, dari namanya saja sudah menghilangkan ketoyibannya. Ada makanan namanya hot dog. Hot itu artinya apa? Dog itu? Kenapa dia itu sih? Pintar kami. Dog anjing, hot panas. Kalau hot dog berarti anjing yang berpanasan. Lucu ya nama makanannya. Ini yang makan manusia, tak waras ya. Makanya jangan salahkan kalau anak-anak kita alatnya seperti anjing, seperti binatang karena makanan yang tidak thayyib. Ibu, jangan pernah meremehkan pentingnya nama. Al-isim doa, nama itu bisa jadi doa yang akan membentuk karakter anak-anak kita. Dan Nabi gak main-main urusan nama ini, Pak. Jangankan benda hidup, benda mati yang dimiliki Nabi dikasih nama yang bagus. Ini menunjukkan bahwa nama mempengaruhi, membentuk karakter siapapun. Saya kasih contoh. Anak-anakku, Nabi punya cangkir tempat Nabi minum, itu namanya Ar-Royan. Ar-Royan, benda mati dikasih Nabi nama yang bagus. Ar-Royan itu artinya menyegarkan. Cangkir diisi air dan diminum. Contoh. Dari tadi saya mikir gimana tekniknya jadi penceramah harus kita mikir. Nabi kalau minum mau neguk baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah diteguk Nabi bilang alhamdulillah. Minum lagi Nabi baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Nabi teguk baca lagi alhamdulillah. Biasanya 3 kali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kata orang Arab, bil misal tanjilul ishkal. Kalau mau menjelaskan sesuatu harus pakai contoh, perakanan, praktek, maka akan hilanglah kesulitan. Makanya saya contohin karena saya haus. Ini teknik menutupi. Bu, jangan pernah meremehkan nama. Anak-anakku, benda mati pun dikasih nama Nabi, oleh Nabi nama-nama yang bagus. Ini menandakan nama mempengaruhi Pak dalam kehidupan. Anak-anakku, bahkan Nabi berapa kali kalau ketemu orang-orang Nabi merasa namanya tidak bagus, Nabi langsung ganti. Nabi pernah masuk ke satu kampung, ketemu seseorang, Nabi tanya namanya, "Fulan, namamu siapa?" Dia menjawab, Har. Har itu artinya panas. Nabi kesian, Nabi tawarkan nama baru, artinya dingin, menyejukkan. Dia langsung mengikuti pesan Nabi seketika dia ganti namanya. Nabi jalan lagi ke tempat yang kedua, ketemu seseorang, Nabi tanya, "Hei fulan, namamu siapa?" Huzun. Huzun itu artinya kesedihan. Nabi prihatin, Nabi tawarkan dia namanya artinya kebahagiaan. Tapi sayang orang kedua ini tidak langsung mengganti namanya. Begitu Nabi meninggal dunia, beberapa tahun setelahnya dia bersumpah, "Demi Allah, dulu saya pernah ketemu Nabi Muhammad. Nabi mengusulkan nama saya diganti. Dari kesedihan ditawarkan dengan nama yang artinya kebahagiaan. Tapi saya tidak mengikuti pesan Nabi. Maka sejak hari itu, bertahun-tahun setelahnya, hidup saya dirundung kesedihan." Begitu Nabi wafat, saya teringat pesan Nabi. Saya ganti nama saya sesuai yang diajarkan Nabi, yang artinya kebahagiaan. Dan sekarang hidup saya sudah berubah, bahagia, bahagia, bahagia. Bu, jangan anggap enteng pentingnya nama. Saya kasih contoh.
Diam-diam orang Yahudi, orang kafir mengkaji ilmu Islam dan dia mempelajari. Ibu-ibu, anak-anak bantu saya, minuman apa yang paling kuat di Indonesia ini, yang paling tua? Minuman mineral, botolnya biru. Namanya apa? Namanya apa? Kenapa dia bisa jadi minuman yang paling kuat di Indonesia? Tahu kenapa? Itu dapat berkah dari nama. Mereka mengkaji ilmu kita, Pak. Mengaji dan mengkaji. Dalam Islam al-istiqat nama bisa jadi doa. Dalam Quran disebutkan fal'ubu biha. Siapa yang ingin hajat doanya diterima, jangan lupa bersandarlah, bertawassul dengan nama-nama Allah. Anak-anak itu nama-nama Allah ada berapa? 90. Salah satunya dari 99 itu ada yang namanya Ya Qawiyu. Ya Qawiyu artinya kuat. Isim tafdilnya Aqwa, artinya paling kuat. Kabirun besar. Kalau isim tafdilnya Akbar, paling besar. Shaghirun kecil, paling kecil asghar. Jamilun indah, paling indah namanya Ajmal. Aqwa itu diambil dari bahasa Arab. Qawiyun dari nama Allah, artinya kuat. Isim tafdilnya Aqwa. Diam-diam mereka menggunakan ilmu kita memakai jebakan Batman yang mereka siapkan. Mereka bikinlah tandingan. Apalah artinya sebuah nama? Itu jebakan. Biar kita asal-asalan ngasih nama. Anak dikasih nama sembarangan. Bikin produk warung toko namanya sembarangan. Ibu-ibu kalau jalan-jalan ke Surabaya ada namanya rawon setan. Saya membayangkan dari mana yang makan. Ini kan sudah agak unik dari sisi nama. Betul. Anak-anak kalau ke Jakarta ada namanya nasi goreng gila. Yang makan orang waras, lama-lama bisa ngefek dari gila. Mau jadi apa kita itu? Percaya gak percaya, saya sudah buktikan. Mau jadi apa? Sifat kita, watak kita, karakter kita, paling tidak ada 3 hal. 1, tergantung apa yang masuk menjadi darah daging kita, makanan kita. Kalau sering makanan yang haram, cenderung berbuat kejahatan, Pak. Cenderung, Pak. Tapi kalau sering makan makanan yang baik, pasti cenderung akan berbuat kebaikan. Maka saya punya permintaan dulu, boleh? Nanti ketika tausiah sudah dimulai, tutup mulut, pasang telinga, buka hatinya. Malam ini berikan yang terindah untuk Rasulullah. Siap? Saya paling anti ketika di majelis ilmu ada yang berbicara. Kalau ada yang ngomong di dalam majelis ilmu, ketahuilah dia orang yang tidak pandai menjaga kemuliaan majelis ilmu. Satu kali duduk di majelis mulia ini, pahalanya lebih hebat daripada mengerjakan 1000 rakaat sholat sunnah. Satu kali kita duduk di sini, malaikat semua sedang membentangkan sayapnya, mengaminkan semua doa kita, dan insya Allah mendoakan, memohon ampunan dari Allah untuk kita. Kalau ada teman sebelah ajak ngomong, jangan dijawab omongannya. Jangan gara-gara dia hilang keberkahan majelis kita semuanya. Siap malam ini berikan yang terbaik buat Allah dan Rasul. Sambutlah salam penghormatan dari hati yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairul asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa barusan saya mengulang sampai 2 kali untuk kita bersalawat kepada Nabi. Saya teringat selalu dengan pesan Nabi,
Mau tahu gak siapa orang yang paling bakhil, pelit, medit, mirip hisi, buntut kasir, korek, orang datang bilang kedekut? Mau tahu siapa orang yang paling kedekut? Kalau orang kampung saya Palembang bilang pelit itu bahasa kampungnya cemekean, getah basah. Apa? Apa itu nanti? Pelit. Anunya. Bu, kalau mau tahu siapa orang yang paling kedekut, ternyata dia adalah orang yang ketika kupingnya mendengar nama Nabi disebut, tapi mulutnya bukan 1000 bahasa, tidak berselawat untuk Nabi. Al-Bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang paling bakhil itu adalah orang-orang yang ketika namaku disebut, namaku didengar, tapi dia tidak mau bersalawat kepadaku. Maka berlindung kita malam ini dari golongan orang-orang yang bakhil menurut pandangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan gentarkan masjid ini dengan bersalawat kepada Nabi. Siap? Allah saja yang maha mulia beserta seluruh para malaikat bersalawat untuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Anak-anakku sayang, coba kalian lihat, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua nabi-nabi itu kalau disebut namanya satu persatu, jawabannya semua sama, hanya alaihi salam saja. Kita mulai dari Nabi Adam, saya sebutkan namanya, bantu saya jawab alaihi salam. Anak-anak kenal Nabi Adam? Di mana kenal? Menganggap waras. Kalau mereka kenal Nabi Adam berarti makhluk purbakala. Nabi Allah Adam, Nabi Allah Ibrahim. Saya ngasih ibu saya selalu bertanya, dari mana uang ini? Habis ceramah di Masjid Darul Islam. Contoh, tidak usah dipikir. Saya sedang cek ke saya. Jangan baper bahwa saya tidak terima cash transfer. Jangan bercanda ya dari dia. Jangan serius maksudnya. Saya orangnya low profile. Makanya saya kalau ceramah, ciri-ciri low profile saya nggak pernah mau dikasih mimbar. Saya takut hati saya bergeser. Ada yang ingin menggurui nanti Pak. Saya senang suasana begini keakraban. Gak ada yang merasa jadi penceramah dan ada yang merasa diceramahi. Kalau sudah begini kita sama. Gak ada lagi istilahnya yang pintar, ada yang bodoh, ada yang mulia, ada yang hina. Semua sama. Tidak ada lagi istilahnya kalau sudah di rumah Allah ada yang miskin, ada yang kaya. Semua makhluk lemah. La haula illa billah. Makanya saya kalau ceramah selalu gak mau pakai mimbar. Kadang-kadang saya lebih senang jalan-jalan Pak. Kadang-kadang ceramah pegang mikro, jalan-jalan ke kanan, kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang langsung pulang ya. Ibu, saya orangnya low profile. Dari itu saya pikir. Saya orangnya low profile. Kalau dikasih saya ambil, kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Biasanya saya tunggu. Saya dapat rezeki, saya kasih ibu saya nggak akan mau sampai jelas betul halal. Nah, dari mana kamu dapat ini? Tadi habis ceramah di masjid. Oh masjid, baik Umi ambil. Nah, mudah-mudahan berkah masjid. Besok saya ceramah lagi, ditanya, Umi ini buat Umi dari mana? Habis ceramah di musola. Oh baik. Suatu saat saya pernah ceramah diundang oleh abang angkat saya. Dari mana? Habis ceramah. Oh baik. Menyambil. Tapi ceramahnya di mana? Di rumah pengajian. Rumah siapa? Abang angkat saya. Bilang, hanya dia.
ini halal atau haram? Kita saya berapa? Nanya kepada Tuhan. Ujung-ujungnya bisa jadi tersangka. Bukan saya. Tapi saya ingin membuktikan kepada Allah saya siap mati kalau bicara untuk orang tua. Karena orang tua sudah pernah membuktikan mereka berani mati demi kita. Anak-anakmu catat baik-baik pesan saya. Ayahmu siang malam bermandikan keringat kepalanya jadi kaki, kakinya jadi kepala. Terus dia jalan gimana? Ayahmu siang malam berjuang untuk kebahagiaanmu. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anak. 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayah. Setuju? Nih, ibumu, seorang ibu berani mati ketika melahirkan 10 putra putrinya. Tapi 10 anak belum tentu siap mati demi seorang ibunya. Betul? Maka saya paling kesel kalau yang anak durhaka sama orang tua. Saya paling kesel, seringkali saya sampaikan, hei, jangan ada yang durhaka dan ayah ibumu. Ayahmu gak ada gantinya, ibumu gak ada juangnya. Ibumu ngeden waktu melahirkanmu, keluar kamu. Coba kamu ngeden, apa bisa kamu ngeden? Betul gak betul? Dia mikir di muda. Dan dia muda masih mengerti. Ibu ngeden keluar anak ngeden keluar apa? Saya bahas. Jadi jangan durhaka ya, jangan durhaka. Beberapa hari ini, beberapa minggu ini, beberapa bulan ini banyak tayangan di TV ada anak-anak yang melaporkan ibu ayahnya ke polisi. Gila nih Pak. Betul? Anak-anakku, sebanyak apapun hartamu, tidak akan bisa membayar jasa ibumu dan ayahmu. Jangankan hartamu, nyawamu tidak akan bisa menebusnya. Maka di buku yang pernah saya tulis selama 3 tahun setengah, buku itu sudah jadi mega bestseller. Judul bukunya ada Surga di Rumahmu. Bukunya diangkat jadi film layar lebar edisi pertama saya, sukses di seluruh bioskop Indonesia. Film saya itu dibeli RCTI 3 kali tayang berturut-turut setiap hari raya Idul Fitri. Judul filmnya ada Surga di Rumahmu. Nanti kapan-kapan saya bagikan di filmnya. Nanti kapan-kapan saya datang lagi ke sini khusus bedah tuntas buku karangan saya. Boleh? Tadi saya mau sering pikirkan. Bu, saya pastikan kalau baca buku saya menangis, terseduh-seduh menangis. Di buku saya itu saya ceritakan banyak kebodohan kita mencari surga yang jauh pada yang dekat. Ngomong sama orang bisa lembut, ngomong sama orang tua galak. Manggil pasangan romantis, darling, dalam bulim no. Manggil orang tua, hui. Kepada atasan bisa berkata, siap komandan, beres, laksanakan 86. Buat atasan 86 bisa. Buat orang tua belum kata pembangkangan. Buat apa dirimu mulia di luar sana kalau hina di mata ayah ibumu? Lebih baik kita hina di luar asal dirimu mulia di mata ayah ibumu. Itu nanti ada di buku saya. Beli ya. Oh, anak zaman sekarang itu coba lihat tangan orang bisa dicium bolak-balik. Saya bisa bercerita begini karena saya sering banget jadi korban mereka. Untung di masa corona, ini mereka kalau berrebutan di kanan saya. Kadang-kadang saya kalau turun dari mobil diserbu makhluk-makhluk halus itu. Mereka ini kalau sudah salah menjaga acuan, tangan saya ditarik kemana, kepala saya kemana. Sampai saya pernah histeris berteriak, nah jangan tarik yang kanan, nanti kanan kita tentukan. Mereka masih ngotot Pak, rebut-rebutan, narik-narik tangan, pengatur dicium-cium. Akhirnya pernah ada kejadian seorang anak waktu itu salah narik tangan, bertarik tangan temannya sendiri. Dia pikir tangan saya dia cium-cium tangan temannya. Sama temannya di prank, kapan lagi itu berantem mereka. Anak-anakku, stop, jangan sibuk memuliakan orang tapi dirimu tidak pandai menghargai orang tua sendiri. Karena orang dicium-cium
Tangan pasangan dijunjung, tangan orang tua lihat anak-anak sekarang. Ini cara salaman yang salah, jangan lagi dipraktekkan. Cium tangan orang tua begini. Sejak kapan ini kalian itu tidak di sini? Makanya Bapak Ibu tolong benarkan. Jangan saya bilang apa pernah begitu Pak. Sekarang macam-macam, kadang-kadang begini, kadang-kadang tidak. Khawatirnya tahun depan ini tidak. Terjadi pergeseran sekarang. Enggak sadar. Jangan kita dulu dinikmati tangan orang tua, walaupun ada demokrasi. Saya diajarkan dulu saya cium tangan orang tua pulang balik kalau pengen berkah. Kalau pengen berkah, cium pulang balik. Nanti mulai hari ini praktekinnya. Cium tangan ayah, jangan ibu pelan-pelan nikmati. Karena kalian nanti akan menyesal kalau mereka sudah menjadi jenazah. Masalah waktu mereka masih hidup, malas mencium tangannya, keningnya, pipinya. Nanti kalau sudah jadi jenazah, ayah ibu masuk di dalam kubur, baru si ibu manusia menyembah tulisannya. Itu maksudnya mencari surga yang jauh berada dan mendekat. Nanti ada di buku saya. Beli. Pulang dari masjid ini, besok obat ayah saya sama ini. Cium ayah ibu balik. Cium depannya juga. Balik. Balik lagi. 3 kali. Baca hidup. Bukti. Al-Barokah ma'akabirkum. Kata Nabi keberkahan dari Allah akan datang manakala orang tua masih ada di sekeliling. Kalau tak percaya buktikan Pak, rumah kita itu kalau sudah orang tua meninggal dunia, mereka pergi terasa besar, diam mereka. Selama masih ada mereka, terasa nyaman dan berkah rumah kita. Mereka itu sumber keberkahan. Surga terdekat Allah hadirkan dalam rumah kita. Takbir. Anak-anak zaman sekarang ya Allah, gaji pertama dia dapatkan yang ditraktir pada satu kantong pajak, orang tua dilupakan. Gimana mereka? Sama orang tak pelit, sama orang tua yang menentukan. Betul? Betul? Nah, kalau kamu dapat rezeki bahagia kamu ada ibu, orang lain ngomong. Walaupun itu istri ada istilah mantan, suami ada istilah mantan, tapi ayah ibu tidak ada pernah ada kata mantan. Betul? Nah, jangan sekali-kali kamu durhaka terhadap ibu. Lihat di Padang ada legenda anak muda yang durhaka dari kepada ibunya, disumpahi jadi apa? Siapa namanya? Itu baru ibu dah, belum yang maling bansos. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, perasaan anak-anak sekarang ini aneh-aneh. Makan-makan keramat jauh-jauh didatangin, tengah malam ditancepin, keramat hidup. Orang tua satu kampung gak pernah hidup. Waktu bisa keramat dicucuni, Nakuran kamu dikantongi orang tua itu keramat hidup dalam rumah. Kenapa diakuin? Tolong catat baik-baik ya, silaturahim itu yang hidup dulu afdolnya, kalau yang mati. Yang hidup dulu Pak urusin. Kalau yang mati gak perlu dicoba saja Pak. Orang mati itu cukup kirimin Al-Fatihah sudah senang mereka. Gak percaya jangan mati, kita Fatihah. Kalau masih ada yang tak percaya, karena masih ada sekelompok orang salah memahami dalil, sumbu pendek, menganggap bahwa kalau orang meninggal dunia semuanya terputus. Kalau seandainya yang hidup tidak bisa memberikan manfaat buat yang mati, pertanyaan saya, buat apa sholat jenazah? Bukankah sholat jenazah doa yang diucapkan dari kehidupan yang mati? Kalau ada manfaatnya buat apa? Kalau seandainya yang mati tidak bisa mendapatkan manfaat amal dari yang hidup, buat apa Nabi mengajarkan ada salam khusus buat ahli kubur? Beda dengan salam orang hidup. Emang Nabi ngajarin diri dari orang stres, ngomong sama orang mati. Bukankah salam itu doa? Anak-anak kalau lewat kuburan ada salam khusus yang diajarkan. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal muslimin wal mu'minin antumul muqaddimuna wa ana insyaallah bikum dalahikum. Jangan kalian pikir ahli kubur tidak mendengar salam kalian. Mereka dengar salam kalian, mereka bisa jawab salam kalian, tapi bersyukurlah kalian tidak bisa mendengar jawaban dari mereka. Dan 12 malam jalan di kuburan, Assalamualaikum ya kubur, dan mereka menjawab Waalaikumsalam.
Karena kita ada di dalam bersyukur kita merasa dengar. Tapi mereka dengar loh. Bukan hanya salam, anak-anak bukan cuma salam, bunyi telapak sendal kita itu didengar oleh mayit. Ketika dalam hadis diceritakan mayit masuk ke kubur, la yasma' qur'ani alim. Satu persatu orang yang menghantarkan dia pergi pulang, mayit masih mendengar apa? Bunyi telapak sendal orang yang tadi menghantarkannya pulang. Telapak sendal aja kedengaran. Apalagi talqinnya, tahlilnya, doanya, salamnya, zikirnya. Betul? Ibu, orang siapa bilang mereka yang mati tidak bisa menerima giliran amal buat kita dari kita nanti. Maka malam ini kita hadirkan dulu surah Al-Fatihah buat orang tua kita yang sudah mendahului kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Mudah-mudahan dengan kemudian surah Al-Fatihah Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah luaskan kubur mereka, Allah dijaga dengan maghfirahnya. Ala hadihnya wa ala khiriyatin salihah. Lahumul Fatihah. Habib Al-Harshi mana dalilnya? Al-Fatihah boleh dibaca buat yang sudah mati. Saya hadirkan dalilnya. Nabi mengajarkan ada 3 ketika seseorang sudah jelas kematiannya. Yang pertama, jangan ditunda-tunda pemakamannya, cepatkan, segerakan. Yang kedua, faliyaqra bi Fatihatil kitab inda ra'sihi, bacakan surah Al-Fatihah di pangkal kepalanya. Ini dalil Al-Fatihah boleh diamalkan buat yang sudah mati. Habib, kalau Yasin buat orang mati ada dalilnya? Enggak ada. Kalau masih ada yang bilang enggak ada dalilnya, berarti ngajinya enggak tuntas, Pak. Ada dalilnya. Dulu ada salah seorang sahabat sakit parah, datang rombongan yang lain membesuk. Ketika datang semuanya, salah seorang bertanya, hal minkum ahadun yaqra'u Yasin? Apakah dari semua ini ada yang mau membacakan Yasin buat teman kita yang sedang sakit parah ini? Lalu salah seorang mengangkat tangan menawarkan, saya yang akan membaca Yasin. Falamma balagha arba'ina, baru nyampe surah Yasin di ayat ke-40, ternyata sahabatnya ini meninggal dunia. Kubiro, baru nyampe Yasin di ayat 40, temannya yang sakit tadi meninggal. Apakah dia hentikan Yasinnya? Tidak, tetap dia baca sampai akhir ayat ke-80 sekian. Lalu setelah itu mereka berkata, idza quri'at Yasin indal mayyit khuffifa anhu. Jelas disebut indal mayyit. Kalau Yasin dibacakan kepada si mayyit, maka khuffifa anhu, Yasin akan meringankan si mayyit dari siksaannya. Ini dalil bahasa bahwa surah Yasin boleh diamalkan. 2, 1 buat orang yang sedang sakaratul maut, kedua buat orang yang sudah mati. Karena disebutkan dalam hadis indal mayyit, siapa yang membacakan surah Yasin di sisi mayyit, maka Yasin akan meringankan siksanya. Jadi siapa bilang gak ada dalil? Gak mungkin kami, guru-guru kami mengamalkan apapun kalau tidak berlandaskan dalil-dalil. Betul? Ya Nabi salam, ya Rasul ya Habib salawat. Kalau mereka enggak sudah Yasin, biarin. Kalau di sini yang hadir ada yang masih berpaham begitu, ada yang nggak suka Yasin, nggak suka sholawatan, nggak suka zikir berjamaah, jangan menghina kami yang mengamalkan. Betul? Kalau anda tidak suka, jangan mengomentari, jangan bilang bina dan mengkafirkan kami. Yang tidak enak itu sudah nggak mengamalkan, tapi menyalahkan. Betul? Kami tidak peduli Anda tidak mau mengamalkan, monggo bagi kami tidak akan menghilangkan amalan apapun yang kalau kami lakukan membuat kami menghindari dari Allah dan Rasul.
Betul? Betul. Zikir berjamaah dikomentari. Mana dalilnya? Jangan Nabi nggak ada zikir berjamaah. Bid'ah haram. Yang bid'ah haram neraka. Yang paling jalan masuk neraka ustaznya. Oh, saya jawab pernah. Siapa bilang zikir berjamaah tidak pernah ada di zaman Nabi? Berarti lagi-lagi gurunya nggak ngajarin, atau jangan-jangan ngebodohin murid-muridnya. Zaman Nabi zikir berjamaah sudah ada, anak-anakku saya sudah ada. Saya hadirkan dalilnya ya. Yang pertama, anak-anak Nabi sering jadi imam bagi para sahabatnya. Ketika Nabi baca surah Al-Fatihah, simak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita cek nanti cek, bukankah kalimat Nabi itu zikir? Berjamaah nggak gitu ya? Benar kan? Bagi yang Nabi sudah ada nggak? Saya tidak menemukan satu hadis pun Nabi dijawab tidak berjamaah. Dari zaman Nabi sudah ada zikir berjamaah. Betul? Masih tidak cukup. Kita kasih satu dalil, kita tambah dalil kedua. Anak-anak saya, Nabi pernah membimbing, membawa sahabatnya melaksanakan haji dan umrah. Nabi baca talbiyah, itu berjamaah Pak. Bukankah talbiyah itu zikir? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bukankah itu zikir? Dibaca berjamaah. Sampai sekarang haji berdoa dibaca berjamaah. Siapa bilang zaman Nabi tidak ada zikir berjamaah? Masih tak cukup, kita kasih dua dalil jangan cek. Kita tambah dalil bonus. Sekolah masuk rekor. Betul? Saya tidak mempermasalahkan Pak. Selama dia tidak menyalahkan, apa-apa, silakan dia percaya dengan dalil dia apa-apa. Ilmu itu dipraktekkan. Dia punya dalil, saya punya dalil. Tapi yang tak suka itu jangan mengkafirkan dan menyalahkan. Seolah-olah dia yang paling benar. Kalau sudah ada kesombongan begini, saya akan hadapi. Tapi selama dia masih punya dalil sendiri, silakan. Selama dia tidak menyalahkan, apa-apa. Kita hanya yang mendapat. Betul? Dia tak boleh itu sudah merasa paling benar. Ada kesombongan. Orang sombong lawan dengan kesombongan, pahala sedekah. Oh, dari ketiga, anak-anak saya, Nabi seringkali mimpin perang bersama sahabat melawan orang kafir Quraisy, orang-orang musuh-musuh Allah. Jumlah kaum muslimin seringkali lebih sedikit, jumlah orang kafir berkali-kali lipat jumlahnya lebih banyak. Nabi punya strategi loh Pak, membuat para mujahid ini biar gak gemeter, gak gentar, gak keder. Dia jumlah musuh lebih banyak. Nabi bakal semangat jihadnya dengan teriakan takbir dalam setiap peperangan. Bukankah takbir itu zikir? Takbir! Takbir! Bayangkan ketika takbir dikumandangkan berjamaah, musuh yang keder merasa seolah-olah jumlah kita lebih banyak dari jumlah mereka. Bukankah itu zikir? Dan itu sudah ada di zaman Nabi berjamaah. Jadi semua yang kami lakukan tidak mungkin ulama-ulama kita sebelumnya beramal tanpa dalil. Betul?
Ya Nabi salam, Ya Rasul, Ya Habib salam, Jadi anak-anakku, silaturahim itu yang hidup dulu ya, baru ngurusin yang mati. Kalau yang mati kamu tidak perlu repot-repot tulisan. Kamu kirimin doa, kamu kirimin Al-Fatihah, mereka sudah senang bahagia. Jangan cari surga yang jauh badan yang dekat. Ibu, pengen anaknya jadi soleh dan salah satunya pastikan betul yang masuk dari darah dagingnya adalah yang halal. Pak, saya begitu ngasih uang ke ibu saya. Umi, ini uangnya dari mana? Habis ceramah, di mana? Rumah saya. Umi ya Allah, tanya dulu halal atau tidak. Saya beranikan diri Pak menelpon seorang aparat pangkatnya Pak Wira, karena saya ingin melatih diri saya siap mati demi orang tua. Saya telepon, kering, abang, maaf ya, tidak ada niat apa-apa, tidak ada niat apa-apa. Saya cuma ingin menunjukkan di hadapan Allah saya siap berbakti dengan ayah ibu saya. Abang, saya punya kebiasaan kalau dapat rezeki saya kasih orang tua. Bagus ini, sama kayak abang ini. Begitu saya kasih ibu saya ngajarin jangan terima sembarangan, harus jelas dari mana dapatnya. Bagus didikan ibu. Makanya begitu saya sebutkan dari abang ibu saya ini pertanyaan ini halal atau haram, maksud Allah. Panjang abang jangan tersinggung, maaf dan tidak ada yang ingin merendahkan abang. Saya cuma ingin memastikan saja bang. Bang, kata ibu saya, kalau haram bilang haram, kalau halal katakan halal. Kata abang saya, katakan kepada ibu jangan takut yang haram sudah abang pisahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu pastikan betul yang masuk dari darah daging anak-anak kita halalan thayyibah, karena itu akan membentuk karakter dia ke depan jadi baik atau tidak. Ibu, jadi hati-hati kalau beli makanan itu bukan cuma unsur halal haramnya, namanya bagus kan? Ya, ibu, saya pernah ceramah di Bekasi. Saya bawa istri Pak. Habis ceramah panitianya baik banget Pak, baik banget. Habib Al-Hashim, nanti kalau habis ceramah kami akan traktir Habib makan. Panitianya Masya Allah. Jangan dipikir biasa. Jangan baper. Ini teknik. Bu, habis ceramah acaranya malam-malam kayak gini. Sama, anak semua juga. Komplek ini. Suasananya saya masih ingat. Hampir gini tuh yang lain. Ada ibu-ibunya, bapak-bapaknya, anak-anaknya. Nah, panitianya di sini. Habis ceramah, kami pengen mendengar. Habib, izinkan kami minta waktu. Setelah ceramah kami akan mentraktir Habib dan keluarga. Sore repot-repot. Izinkan Habib, kapan lagi Habib? Di tempat kami ini ada soto paling laris enak sempat masuk TV. Penasaran saya. Soto, saya bilang ke istri saya, nah, bukankah soto kesukaan mama? Habis ini ada rezeki dari Allah, kita akan ditakdirkan dia. Mau dong. Habis ceramah saya dibawa ke kota. Memang bagus tempatnya Pak, bersih, aromanya saya sudah kepisah enak. Saya disuguhkan, saya makan habis. Asistennya nama. Jamaah yang lain nafsu. Cuma istri saya saja tidak makan dan tidak sedikit pun menyentuh sopor. Saya jadi bingung. Kenapa lagi makan? Ini kan kesukaanmu. Enak loh Mas. Makan Mas. Gak mau. Kan enak loh. Ibu yang baca mereknya. Hah?
kita ini aneh-aneh teman-teman. Ini walaupun halal, toyibnya tak terjamin, betul? Maka sekali lagi jangan pernah anggap pentingnya sebuah nama. Insya Allah dengan narkoba dengan betul-betul menjadi anak yang soleh, solehah, ditimbang dari ibu. Oke? Gue suka banget deh lo. Pantes lama. Satu kampung kita sama-sama wong Suksen, wong Palembang, wong Gado, tapi jangan jadi Gado. Jangan terjadi orang Palembang. Orang Palembang kita dengan perempuan kapal selam dia macam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita berikan tolong ini kepada komunitas Riau Kepri mengaji, kita berikan kesempatan, tunjukkan infak terbaik, sorban yang berjalan, kita bantu perjuangan mereka. Inna alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat, iman tidak akan sempurna kalau tidak dirangkai dengan amal. Amanah yang menyempurnakan iman. Kita ini dengan salawat ini silakan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna wa bil hadith wa kulli mujahidin bi ahlil bait salatullah mantap. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan yang menyumbang Allah berkahi hartanya. Kita panggil Ustaz Ilham, nanti akan mengajak kita bersama berjihad bersama Al-Quran. Baik, saya minta semua jangan ada yang bergerak. Ini intisari dari kajian hari ini. Inilah intisarinya. Silakan Ustaz. 1 juta Al-Quran dan pembinaan, yang mana kami akan melakukan donasi Al-Quran wakaf ayah bunda jemaah sekalian. Satu Al-Quran nilainya 100.000 rupiah. Di dalamnya sudah termasuk mendistribusikan Al-Quran ini ke tempat saudara-saudara kita yang sangat membutuhkannya, dan juga membantu pembinaan mengaji, membangun musola-musola tempat pinggiran sana di tempat-tempat yang terisolir. Dan setiap bulannya kita bersama para guru melakukan safari dakwah keliling di Indonesia ini untuk mewujudkan program wakaf 1 juta Al-Quran yang sangat mulia ini ayah bunda jemaah sekalian. Baik ayah bunda, seperti gaji sebelumnya, biasanya kami selalu membuka donasi Al-Quran wakaf di angka 30 Al-Quran atau senilai 3 juta rupiah. Kabar baiknya, wakaf malam ini tidak harus dibayar cash, komitmen. Nanti mereka berikan nomor rekening lembaga yayasan mereka, bisa dibayar transfer lusa. Ada kesempatan kita nanti ngajak keluarga, ada kesempatan kita ngajak organisasi pengajian kita masuk surga berjamaah. Ibu, kalau kredit mobil, motor, panci masih bisa kita usahakan. Ini kredit surga, insya Allah ada di sini. Betul? Ibu, malam ini sedekah cerdas. Kenapa saya bilang cerdas? Coba lihat ke depan. Anak-anak, Quran ini isinya 1 juta huruf. Bukankah 1 huruf janjinya 10 kebaikan? Maka berapa puluh juta, ratusan juta kebaikan akan terus mengalir setiap detiknya di rekening akhirat kita. Ibu, tidak mungkin kita bisa mampu baca Quran tiap hari, tapi kalau kalian tidak dapat pahala seperti tiap hari membacanya, wakafkan Quran malam ini. Quran yang kita wakafkan dibagikan ke pondok-pondok pesantren di sekitar sini, dan nanti tiap hari santri membaca, tiap hari kita panen pahala. Bapak-bapak mungkin tidak mampu kita menjadi penghafal Quran karena daya ingat kita sudah berkurang. Jangankan hafal ayat, nama cucu saya berubah. Kalau ini dapat pahala seperti penghafal Quran, wakafkan Quran malam ini. Nanti Quran yang kita wakafkan dibagikan ke rumah-rumah takfir, melahirkan penghafal muda.
maka kita berpahala yang sama. Malam inilah kesempatannya, boleh jadi Quran yang kita wakafkan jadi penyelamat kita dan teman setia di alam barzakh kita. Baik, ayah bunda jemaah sekalian, dan juga kabar gembiranya yang berwakaf 30 Al-Quran di malam yang berbahagia ini, kami akan memberikan 3 citra mata cantik. Yang pertama, kami akan memberikan piagam penghargaan dari Tuan Guru kita Habib Ahmad Al-Habsyi yang sudah ditandatangani oleh Tuan Guru kita. Dan juga yang kedua, kami akan memberikan VCD murotal dari Tuan Guru kita Syekh Muhammad Jabir, dan di dalamnya terdapat murotal surat Al-Baqarah dan ada amalan-amalan singkat di dalamnya. Satu bocoran ayah bunda jemaah sekalian, ada amalan singkat keberkahan rumah tangga di dalam sini. Dan yang ketiga, Masya Allah, kami akan memberikan Al-Quran wakafnya 1 untuk dibaca di rumah ayah bunda jemaah sekalian. Bapak Ibu, jangan takut nanti ketika mengangkat tangan dibilang orang riya dan sombong. Saya hadirkan jawabannya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 274. Teori sedekah ada 2. Yang pertama, Allah ajarkan namanya sirron, sedekahnya sembunyi-sembunyi. Tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri tidak tahu cerita. Kapan boleh pakai teori ini? Kalau targetnya kecil. Tapi kalau targetnya besar, menyangkut kemaslahatan umat dan bangsa, cita-cita mereka 1 juta Quran ditebak. Jangan pakai sirron, Pak, jangan sembunyi-sembunyi. Kapan Islam akan jaya dan bangkit? Harus pakai terang-terangan, Pak. Itu juga diajarkan Allah, namanya wa'alaniyatan. Sedekahnya harus terang-terangan, dipublikasikan, dilombakan, bila perlu dilelang. Bila banyak orang yang mengamalkan ayat Allah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik Bapak Ibu, malam ini kesempatan emas untuk membuktikan cinta kepada Allah, membuat Rasul kita bangga dan tersenyum dengan jihad dan pengorbanan kita, membuat ayah ibu kita bangga melahirkan kita, tampil menjadi anak-anak yang senantiasa berbakti dan terus mengirim amal buat mereka. Saya menantikan wajah-wajah mana yang berani mengangkat tangan malam ini. Kita buka dari tawaran yang pertama, 30 mushaf senilai 3 juta rupiah. Bismillah, angkat tangan, tunjukkan takbir. Maju ke depan, kita akan doakan dan kita akan perkenalkan. Orang yang baik harus maju ke depan biar banyak virus positif. Boleh berdiri laki-laki di sini. Masya Allah. Tadi datuk kita. Yang perempuan sebelah kanan, abang-abang sebelah kiri. Masya Allah, abangku, contoh yang sangat indah hari ini dari anggota dewan. Abang maafkan tadi saya tidak memuliakan abang karena saya tidak tahu. Abang kita ulang lagi ajaran. Kita sudah yang kepengen dapat gaji jadi sungguh kita. Kalau anggota dewan memang sudah benar, kita wakilkan mereka masuk lagi. Mereka mewakili kita. Tapi hari anggota dewan yang luar biasa. Mereka mewakili 30 mushaf. Takbir! Abang niatkan wakaf ini jadi asbab Allah lindungi abang di dalam langkahnya. Karena apa? Orang lain sekarang sering cari-cari kesalahan. Berani masuk dunia politik harus berani berhadapan dengan fitnah. Betul? Tidak ada teman sejati, tidak ada lawan abadi. Abang mudah-mudahan asbab Allah panjangkan umur, sehat afiat. Niat tadi untuk apa wakaf? Mertua juga orang tua kita. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Terima kasih Allah. Baik, yang berikutnya